Masih di-unmute, Pak Angkos. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Nah, ya, sebelum menjawab itu, pertama saya terima kasih Mas Tejo atas paparannya, sangat menarik dan saya terkesan betul. Dan soal buku yang itu Tuhan Yang Maha Asih kan saya betul-betul baca karena saya diminta menjadi komentator di buku itu. Itu Mas Tejo. Terima kasih, terima kasih. Ya, kemudian soal agama itu sebetulnya ya sering kita sampaikan bahwa agama itu sebetulnya bahasa kawi milik kita sebetulnya. Dan di naskah-naskah kuno juga kita bisa menemukan istilah-istilah itu. Ada agama, ada brigama, ada guru gama, tuhagama, parigama, dulu zaman Majapahit Nagara Kartagama. Jadi itu sebetulnya milik kita. Cuma lucunya kan justru kita jadi tidak boleh ngaku agama, itu yang terjadi. Kemudian tadi soal konsep tangtu tiga itu kan saya kira itu universal. Kalau di Sunda itu ada istilah tangtu tilu atau tritangtu. Kemudian di Kristen ada Trinitas, di Hindu ada Trimurti, di Buddha ada apa yang istilahnya Kamadhatu, Rupadatu, Arupadatu. Nah, itu sebetulnya berawal dari kajian terhadap diri, bahwa di dalam diri itu ternyata kan ada tiga hak pokok gitu, tiga faktor utama, yaitu ada raga, ada jiwa, dan ada ingsun atau aku yang menggunakan jiwa dan raga. Itu sebetulnya dari situ berangkatnya. Sehingga ada urusan lahir, urusan batin, dan urusan ingsun atau urusan Tuhan. Itu soal tiga konsep itu. Baik, kemudian soal pertanyaan tadi, yang pertama soal apa tadi ya, pertanyaan pertama itu menghadapi strategi bagaimana mempertahankan budaya bangsa ya. Itu pertama saya kira kita harus memanfaatkan segala peluang yang ada. Gitu ya. Karena di salah satu peluang itu adalah adanya tadi undang-undang soal pemajuan kebudayaan. Tentu karena ini sudah menjadi kebijakan nasional, pasti negara pun akan ada prioritas, ada alokasi untuk mengembangkan ini. Dan ini harus kita manfaatkan dengan apa? Ya, dengan kita meningkatkan kreativitas kita langsung jangan terlalu banyak bertele-tele, langsung melangkah dengan perbuatan, kumpulkan atau konsolidasi segala kemampuan yang ada dan bersinergi dengan berbagai sumber-sumber gitu, baik itu pemerintah maupun di luar pemerintah. Itu saya kira untuk mempertahankan budaya ini. Dan itu ke dalam tentu menanamkan motivasi dan tanggung jawab terhadap generasi muda bahwa pelestarian budaya adalah kewajiban dan tanggung jawab kita. Kemudian untuk menghadapi kelompok-kelompok yang makin radikal, tentu ini kita tidak bisa radikal dilawan dengan radikal. Kalau bisa kita mampu, ya dekati mereka, rangkul mereka, kemudian dialog. Karena bagaimanapun orang kalau diajak bicara, dirangkul, sekeras apapun itu akan luntur. Sebaliknya, coba aja kalau orang mencibir kita pasti marah. Orang memarahin kita, pasti kita akan balik marah. Tapi kalau orang memberi kasih, memberi rasa damai ke kita, pasti kita juga akan memberikan memberikan timbal balik dengan kedamaian. Jadi salah satu adalah itu, rangkul dulu mereka, ajak ngobrol, baru dengan obrolan informal menjelaskan misalnya soal-soal yang terkait dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh kita, baik itu nyangkut soal perangkat-perangkat yang tradisi ataupun mungkin juga dengan upacara saya kira itu bisa kita jelaskan. Nah, ruang untuk menjelaskan itu kan kita sekarang banyak. Bisa dengan media informasi yang sekarang berkembang,
Itu kesempatan kita banyak. Kalau dulu kita kan tidak punya corong untuk bicara. Kita ditutup, tidak diberi ruang untuk menjelaskan siapa kita. Sehingga orang punya persepsi, punya stigma negatif, tidak bisa kita klarifikasi. Nah, tapi sekarang dengan terbukanya ruang yang lebih luas untuk jalur informasi, kita bisa menjelaskan lewat Facebook, lewat Instagram terus berbagai macam-macam media, kita bisa mensosialisasikan tentang ini loh sebetulnya yang dimaksudkan dengan tradisi seperti ini, yang dimaksudkan dengan upacara-upacara ini itu adalah ini, yang dimaksud dengan sesajen, kemudian kemenyan itu bisa kita jelaskan lebih luas. Dan itu saya kira akan bisa membuka pemahaman atau misinformasi, misunderstanding dari mereka-mereka. Jadi itu saya kira yang harus kita lakukan. Sementara itu, terima kasih. Terima kasih Bang Kus yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin kepada Mas Boim mau menambahkan dari kedua pertanyaan ini. Mas Boim? Masih di unmute, Mas? Oh iya. Ya, matur Mbak Putri. Ya, dalam kesempatan ini tadi sebelum sempat hadir beliaunya, saya ucapkan selamat kepada Pak Samsul Hadi yang tanggal 16 April di Direktur Kepercayaan Rahayu Pak Samsul.